entek maning jarku tuku wingi listrik entek maning ki. Kita isi enter, isi. Kita beli 50.000 dapat 34 kWh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Ketemu lagi di Puji-Puji Channel yang akan menginformasikan dan memberi solusi untuk sahabat YouTube semua. Untuk kali ini sahabat YouTube semua, kita masih akan membahas tentang listrik. Karena memang di kehidupan kita itu, untuk di zaman sekarang itu, untuk listrik itu menjadi kebutuhan utama. Listrik itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita abaikan. Karena sebagian besar untuk peralatan rumah tangga kita itu menggunakan listrik. Jadi tentunya untuk semua tentang aktivitas kita hampir semuanya menggunakan listrik. Era sekarang itu untuk listrik sebagian besar sudah menggunakan sistem token. Sistem token ini diciptakan tentunya untuk mempermudah bagi pelanggan atau bisa menghemat listrik. Tapi kenyataannya seperti apa sahabat itu semua? Untuk kenyataan token listrik itu malah berbanding terbalik dengan harapan yang tadi kita ungkapkan. Jadi untuk token itu begitu cepat habis, begitu boros. Apa penyebabnya dan apa solusinya? Tentunya dengan mengetahui penyebab-penyebabnya kita akan tahu solusinya. Simak selengkapnya di Puji-Puji Channel. Sahabat itu semua, untuk penyebab listrik boros itu ada beberapa macam. Untuk penyebab yang pertama, itu karena terjadinya kesalahan pada instalasi listrik. Untuk alasan yang pertama ini itu memang banyak sekali kejadian pada instalasi listrik. Yaitu contohnya seperti ini sahabat YouTube, kita sekarang ada di atap atas plafon. Ini bisa dilihat untuk kabel ada yang serabut, terus ada yang memang mungkin agak kurang standar. Jadi instalasi asal-asalan, isolasi juga tidak rapat. Karena di sini untuk instalasi itu sangat berpengaruh untuk listrik kita. Jadi ketika sambungan asal-asalan itu akan terjadi kebocoran dan terjadi ngefoam, maka akan menyebabkan listrik kita menjadi boros. Dan selain itu, ini juga sangat berbahaya sahabat itu semua. Ketika terjadi listrik ngefoam, itu kabel akan panas dan akan terjadi konsleting sahabat YouTube. Jadi untuk solusi instalasi yang seperti ini, kita harus menggantinya, kita harus memperbaikinya dengan kabel yang standar, dengan penyambungan kabel yang benar-benar erat, dan untuk isolasi harus benar-benar rapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya sahabat YouTube semua. Oke sahabat YouTube semua, untuk penyebab yang kedua itu adalah material kabel. Karena kabel itu mempunyai efek yang amat besar di dalam pemasangan instalasi listrik. Kabel itu sebagai konduktor atau penghantar listrik, itu kalau pemasangan dilakukan secara sembarangan, maka akibatnya akan sangat fatal. Dampak yang bisa timbul dari
adanya pemasangan kabel yang kurang bagus ini akan begitu membahayakan kita sahabat YouTube semua. Misalnya dengan kabel yang tak mampu menampung arus besar karena kita menggunakan kabel yang asal-asalan, dan kita ketika ada arus yang besar itu untuk kabel yang tidak standar itu tidak mampu menampung arus listrik, maka akan mengakibatkan kabel itu menjadi panas, terus konsleting listrik, dan maka akan terjadi kebakaran. Maka untuk solusi ini tidak lain mengganti kabel yang standar, mengganti kabel yang benar-benar standar PLN sahabat itu semua. Oke sahabat itu semua, untuk penyebab kenapa listrik kita menjadi boros, itu yang ketiga adalah peralatan listrik. Dan untuk khusus untuk penyebab yang terakhir ini, untuk yang ketiga ini, tentunya kita harus benar-benar bijak dalam memakai peralatan listrik. Tentunya dengan memakai peralatan listrik yang banyak akan menjadikan pulsa listrik kita akan cepat terkuras habis. Kita harus menggunakannya memang benar-benar secara bijak sahabat YouTube semua. Seperti AC ini sahabat YouTube semua. Untuk AC itu kita ketika mau pasang AC harus menentukan berapa PK yang harus kita pasang, karena untuk PK itu akan menentukan boros enggaknya listrik. Ketika ruangan kecil diisi dengan PK yang gede itu akan menyebabkan listrik. Begitu juga sebaliknya, ketika ruangan kita ruangan gede kok diisi dengan AC yang kecil, tentu saja kompresor itu akan bekerja terus menerus dan akan menjadikan listrik kita itu akan sangat boros. Jadi untuk listrik, tips untuk pemakaian AC, gunakan temperatur pada suhu 23, 24, 25. Apa dingin? Tentu saja untuk jawabannya dingin asalkan ruangannya sesuai, yaitu untuk setengah PK untuk ukuran ruangan 10 meter persegi, dan untuk 1 PK itu untuk ukuran ruangan 20 meter persegi sahabat YouTube semua. Dan untuk berikutnya, ini juga charger HP ini sudah nggak dipakai, masih nancep. Bahayanya ini untuk charger HP ini, ketika ada anak kecil di rumah, karena anak kecil itu nggak tahu bahayanya listrik, taunya apa-apa itu digigiti atau dilamodi. Ini bahaya untuk anak kecil, nanti kesetrum. Karena anak kecil ya seperti tadi itu nggak tahu bahaya tentang listrik, kita cabut biar listrik jadi hemat. Oke sahabat YouTube semua, ini ada TV. Ini sudah tidak dipakai tapi masih nyala. Dan ini adalah stop kontak utama. Di sini ada receiver, ada ampli, ada speaker, itu jadi satu. Ini walaupun nggak on, tapi untuk arus itu tetap ada. Jadi ini juga menjadikan listrik kita boros. Jadi kita harus cabut ketika peralatan sudah tidak digunakan. Kita cabut sahabat YouTube semua. Dan yang berikutnya sahabat YouTube semua, jangan seperti ini sahabat YouTube. Di gambar ini kita bisa saksikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, 8 alat listrik yang masih nancep tapi dalam satu kabel. Jadi ini sangat tidak disarankan karena ini berbahaya. Ini juga selain pemborosan tentunya juga berbahaya ketika arus tidak dapat tertampung dengan satu kabel yang menampung begitu banyak beban. Jadi takutnya terjadi konsleting dan terjadi kebakaran. Jadi jangan seperti itu. Oke, demikian sahabat YouTube semua. Untuk lemari es atau kulkas kita juga sudah ada tips untuk cara menghemat
listrik pada lemari es atau kulkas. Di video kami yang terdahulu sudah ada, silakan untuk sahabat YouTube yang mungkin lagi ada waktu senggang, silakan disimak aja, dicari-cari di Puji-Puji channel. Di situ ada tips cara menghemat pemakaian lemari es. Demikian sahabat YouTube semua, beberapa penyebab dan beberapa solusi tentang pemakaian listrik yang begitu boros. Kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan peralatan listrik. Jangan salahkan orang lain ketika kita masih sering lupa mematikan atau mencabut peralatan listrik dari arus listriknya. Kalau di diri kita sendiri saja masih sering lupa mematikan atau mencabut listrik dari stop kontak, maka jangan salahkan ketika pemakaian listrik kita akan lebih boros. Jadi kita harus benar-benar bijak, cabut semua peralatan listrik yang sudah tidak kita gunakan, maka untuk listrik akan menjadi itulah beberapa alasan atau beberapa penyebab yang mengakibatkan listrik kita menjadi boros. Semoga untuk video ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe di Puji-Puji channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-Puji channel, solusi dan informasi untuk sahabat YouTube semua.